Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau ngecek kehadiran kalian semua. Pada pagi hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah pagi hari ini hadir semua sehingga bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran informatika tentang dampak sosial teknologi informasi. Jadi, salah satu contoh teknologi informasi yang sudah kita bahas minggu lalu yaitu tentang HP. Nah, anak-anak sekalian, siapakah yang memiliki HP? Angkat tangan coba. Nah, jadi boleh diturunkan. Hampir semua anak-anak memiliki HP. Nah, mungkin saya mau tahu fungsi atau biasanya HP itu digunakan untuk apa oleh kalian? Belajar. Saya memiliki HP, biasanya HP itu buat pembelajaran atau ada tugas, kalaupun ada waktu luang buat hiburan. Bagus. Yang lain mungkin boleh memberikan pendapatnya tentang penggunaan HP di keseharian. Di rumah mempunyai HP biasanya saya gunakan untuk menonton TikTok atau lainnya. Terima kasih atas yang disampaikan oleh Liwa dan Lydia, bahwasanya kalian memang memiliki HP dan HP itu digunakan, ada yang untuk bermain game, ada nonton TikTok, ada juga yang belajar. Selanjutnya, dalam hal ini Bapak akan menyampaikan dampak sosial tentang teknologi informasi. Nah, sebelum ke dampaknya, kita menuju tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini memiliki tujuan yang pertama, mengidentifikasi dampak positif dan negatif teknologi informatika. Jadi teknologi itu ada dampak yang positif, ada dampak yang negatif. Kemudian yang kedua, memberikan contoh nyata dari kehidupan sosial. Jadi nanti kita akan berbicara atau mencari contoh, menghubungkan materi pembelajaran teknologi informasi dengan kejadian sosial di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, menganalisis solusi atas dampak negatif, dan yang terakhir menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Pengertian teknologi informatika. Jadi anak-anak perlu ketahui, teknologi informatika adalah teknologi yang mengelola dan menyampaikan informasi melalui perangkat seperti komputer, internet, dan media digital lainnya, HP juga termasuk. Contohnya, media sosial, aplikasi komunikasi, platform belajar digital. Selanjutnya, kita masuk ke dampak positif teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu ada dampak positifnya. Yang pertama, memudahkan komunikasi dan akses informasi. Jadi dengan adanya teknologi informasi, kita semakin mudah mengakses informasi dimanapun. Kejadian yang ada di luar negeri, yang dulu kita harus mendengar dari surat kabar, berhari-hari baru kita tahu. Namun dengan adanya teknologi informasi yang sekarang terjadi di luar negeri, bisa langsung kita ketahui dengan kecanggihan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, mendukung pembelajaran dan pekerjaan jarak jauh. Pembelajaran yang dulu harus tatap muka dengan gurunya atau dosennya, sekarang bisa dilakukan dengan cara jarak jauh. Guru ada di Jawa, murid ada di Sumatera, atau guru ada di Jawa, murid ada di Kalimantan, tetap bisa belajar menggunakan teknologi informasi. Pekerjaan pun sama. Kalau dulu pekerjaan hanya bisa dilakukan di tempat kerja, sekarang bisa dilakukan dengan cara jarak jauh, memanfaatkan teknologi informasi. Yang selanjutnya, membuka lapangan pekerjaan baru, digital ekonomi. Jadi dengan adanya teknologi informasi, sekarang banyak lapangan pekerjaan baru yang muncul.
Apakah ada teman-teman anak-anak yang bisa menyebutkan contoh dari pekerjaan yang timbul karena adanya teknologi informasi? Nah, contoh pekerjaan Bentar dulu. Contoh kerjaan yang muncul dari internet yaitu konten kreator, jualan online, affiliate. Bagus jawabannya. Jadi pekerjaan yang muncul akibat adanya teknologi informasi yang sudah disebutkan teman kita, ada konten kreator, terus Shopee affiliate, sama apa tadi? Satunya? Jual beli online. Nah, kemudian dampak positif yang terakhir, meningkatkan partisipasi sosial, kampanye digital, petisi online. Jadi partisipasi sosial yang dulu susah terjadi karena sekarang ada media digital, semua orang bisa berbicara, semua orang bisa berpartisipasi. Nah, itu keempat dampak positif teknologi informasi. Yang selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang dampak negatif teknologi informatika. Jadi teknologi itu seperti pisau, kalau dipegang koki maka dia akan menjadi bermanfaat, apabila dipegang penjahat dia akan berdampak buruk atau negatif. Sama dengan teknologi informasi ini. Yang pertama, kecanduan media sosial dan game online. Jadi ada beberapa kasus kecanduan memainkan game online dan media sosial sehingga melupakan kewajiban. Misal seorang siswa yang harusnya belajar, dia malah fokus bermain game tanpa belajar. Kemudian yang kedua, penyebaran hoax atau informasi palsu. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi. Jadi di media sosial kita harus pintar-pintar menyaring mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Yang ketiga, cyberbullying dan pelanggaran privasi. Nah, di media sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita tidak boleh melakukan bully. Kemudian kita tidak boleh melakukan pelanggaran privasi. Privasi orang harus tetap dijaga, tidak boleh disebarluaskan di media sosial. Kemudian yang terakhir, kesenjangan digital antar wilayah atau kelompok sosial. Nah, kesenjangan digital ini masih banyak terjadi seperti di daerah kita ini. Daerah kita yang baru saja keluar dari 3T, tertinggal, terluar, terdalam, di beberapa daerah kita akses internet itu masih susah. Hanya di kota-kota kabupaten, di kota-kota kecamatan yang memiliki akses internet mudah dan gampang. Selanjutnya, studi kasus. Nah, ini ada dua foto yang saya tampilkan. Yang pertama, ini ada seorang laki-laki yang termenung sambil memegang HP. Nah, ini menunjukkan adanya kejadian cyberbullying di sekitar kita. Jadi akibat adanya bullying di media sosial, kemudian dia menjadi merenung seperti itu. Yang sebelah sini, ini contoh dari kesenjangan sosial tadi. Di teknologi informasi ada beberapa daerah yang belum memiliki akses internet, sehingga mereka harus mencari sinyal. Seperti ini, ada di beberapa kawasan hutan mereka tinggal, mereka harus mencari sinyal untuk bisa mengakses teknologi informasi. Selanjutnya, bagaimana kita menyikapi dan solusi tentang dampak negatif dan positifnya tadi? Yang pertama, gunakan teknologi secara bertanggung jawab. Jadi teknologi yang kita miliki, walaupun HP yang buat ngakses itu kita punya sendiri, tapi harus digunakan secara bijak, tidak boleh digunakan secara sembarangan ataupun berlebihan. Yang kedua, verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Jadi ketika anak-anak kalian mendapatkan informasi, kalian cek dulu apakah benar informasi yang kalian terima. Jangan sampai kalian belum mengecek informasi tersebut kemudian menyebarkan. Kalau sampai itu tersebar dan informasi bohong, maka akan terjadi hoax. Berempati dan menghargai orang lain di dunia digital. Jadi ketika melakukan kegiatan di media sosial, kita harus tetap menghargai privasi orang lain. Yang terakhir, dorong pemerataan akses teknologi. Jadi kita berharap pemerintah bisa menyediakan teknologi informasi bukan hanya di kota kabupaten, melainkan bisa sampai
ke pelosok-pelosok daerah. Nah, kemudian refleksi dan penutup. Dari apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan. Apa dampak teknologi yang paling kamu rasakan? Bagaimana kamu bisa menggunakan teknologi secara bijak? Nah, itu nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, penutup, teknologi bukan hanya alat, tapi cermin dari nilai yang kita bawa. Jadi teknologi itu mencerminkan diri kita masing-masing. Kalau kita orangnya baik, maka teknologi akan dibawa ke arah yang lebih baik. Tapi kalau kita orangnya bermental buruk, suka yang negatif, maka teknologi akan kita bawa ke arah negatif. Nah, itu dampak dari teknologi informasi yang berupa positif dan negatif. Baik, setelah Bapak sampaikan tentang dampak teknologi informasi, ada yang positif dan negatif. Nah, sekarang Bapak ingin tahu pengalaman anak-anak sekalian tentang penggunaan teknologi informasi seperti apa. Silakan yang ingin menyampaikan pengalamannya tentang penggunaan teknologi informasi. Saya menceritakan tentang saya menggunakan HP. Yang pertama, saya menggunakan HP biasanya saya gunakan untuk membuat konten kreator karena itu memang hobi saya. Terus yang kedua, saya juga suka nonton TikTok, buat ya sering foto-foto lah di TikTok gitu. Terus belajar, itu juga kalau belajar tuh kalau mau aja, kalau nggak mau ya udah nggak belajar. Terima kasih atas pengalaman yang sudah dibagikan oleh Eli tentang penggunaan media sosial pada teknologi informasi. Jadi kalau kita simpulkan, yang disampaikan oleh Eli adalah dampak positif dari teknologi informasi karena dia salah satunya memakai untuk kegiatan belajar. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang studi kasus penggunaan atau teknologi informasi di sekitar kita. Jadi di sekitar kita ada teknologi informasi, nah kita akan membahasnya. Nanti Bapak akan membagikan artikel kepada kalian secara berkelompok. Nah, nanti kita akan bagi kelompok, kemudian kalian membahas artikel ini. Nah, yang perlu kalian bahas dalam diskusi nanti ada 3 hal. Yang pertama, apa yang terjadi di dalam artikel itu. Yang kemudian, apa dampaknya, bagaimana solusinya. Seperti itu. Jadi dari artikel kalian mengidentifikasi 3 hal ini. Nah, sekarang kita akan membagi kelompoknya. Silakan anak-anak berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. iya. Nah, barusan sudah selesai dibagi kelompok. Nah, untuk kelompok 1 silakan kumpul di sini. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan, tugasnya kalian adalah apa yang terjadi di artikel yang kalian pegang, kemudian apa dampaknya dan bagaimana solusinya. Silakan didiskusikan. Kemudian nanti setelah kalian diskusi, kalian mempresentasikan di depan kelas sesuai kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Silakan dikerjakan.
Jadi anak-anak sekalian, apabila kita menerima informasi dari media sosial ataupun yang lainnya, kita harus bisa memverifikasi atau menyeleksi informasi tersebut. Seperti halnya ketika kita mendapatkan informasi di media sosial Facebook. Nah, kita jangan langsung mempercayai hal tersebut, tapi kita mencari data pembanding untuk memverifikasi apakah berita yang ada di Facebook itu memang benar atau tidak. Kalau kita tidak ada berita pembanding atau meng-cross check ke media yang lebih terpercaya, maka kita akan mudah sekali terkena hoax atau berita bohong. Jadi setiap menerima informasi kita harus meng-cross check atau mengeceknya dulu ke media atau ke apapun itu yang lebih terpercaya daripada sumber yang pertama kita mendapatkannya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau yang sudah, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok berapa yang akan menyampaikan? 4. Kelompok 4, silakan maju ke depan. Sampaikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Di tengah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan studi kasus dari artikel yang kedua. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada artikel yang kedua? Jawabannya, beberapa siswa di daerah terpencil yang sedang mencari sinyal untuk mengakses pembelajaran, di mana keterbatasan jaringan internet menghambat kelancaran kegiatan belajar mengajar secara daring. Soal yang kedua, apa dampak dari artikel yang kedua? Jawabannya, siswa di desa-desa tersebut kesulitan mengakses materi pembelajaran, mengikuti kelas online, dan berinteraksi dengan guru serta teman-teman sekelas. Kesenjangan digital ini tidak hanya berdampak pada proses belajar mengajar, tetapi juga memperbesar ketimbang pendidikan antara daerah, perkotaan, dan perdesaan. Dan yang terakhir, bagaimana solusinya? Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan masyarakat. Pemerintah telah meluncurkan program Palaparing untuk membangun jaringan tulang punggung internet nasional yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Tutup. Baiklah, sekian yang kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak sekalian, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah menyampaikan presentasinya. Semua yang kalian sampaikan sangat bagus dan sesuai dengan apa yang ada di artikel dan di lingkungan kita. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan evaluasi berupa tes mengenai materi yang sudah kita bahas. Nanti Bapak bagi satu-satu, silakan dikerjakan.
Di bagian akhir ini kita sama-sama akan mereview pembelajaran kita yang barusan selesai tentang dampak sosial teknologi informatika. Jadi seperti yang sudah kita bahas barusan, bahwasanya teknologi informasi di lingkungan kehidupan sekitar kita memiliki dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya yang seperti sudah beberapa kawan-kawan tadi sampaikan, ada yang bermanfaat untuk pembelajaran, ada yang bermanfaat untuk mencari pekerjaan, ataupun ada yang bermanfaat memunculkan pekerjaan yang baru. Nah, kemudian dampak sosial teknologi informasi selain yang positif tadi sudah kita bahas, ada juga yang berupa negatif, yakni seperti bullying yang mungkin ada terjadi atau yang terjadi seperti artikel yang sudah kita bahas. Ada cyberbullying, ada penyebaran berita hoax. Nah, maka dari itu, dari apa yang sudah kita bahas barusan, Bapak berharap anak-anak sekalian bisa memahami, bisa mempraktekkan dalam kehidupan keseharian. Jadi nanti di kehidupan kalian menggunakan media sosial ataupun teknologi menjadi lebih bijak. Bukan hanya dipakai untuk bersenang-senang menghabiskan waktu, tapi dipakai untuk hal-hal yang positif, untuk belajar, untuk bekerja dan lainnya. Bukan untuk hal-hal yang negatif, misalkan untuk penyebaran berita hoax ataupun penipuan. Nah, dari pembelajaran ini kita simpulkan bahwasanya penggunaan media sosial ataupun teknologi informasi harus digunakan secara bijak dan sesuai aturan yang berlaku. Nah, pada kali ini pembelajaran kita sudah cukup. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.